Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 6 Juni 2022 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, bahagianya bisa jumpa lagi pada hari Senin yang pertama di bulan Juni ini, tanggal 6 Juni. Mari kita berkati hari yang bahagia ini, di mana kita memperingati Santa Perawan Maria Bunda Gereja dengan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 34. Pada waktu itu dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kisah Injil yang kita dengarkan pada hari ini sesungguhnya adalah kisah sedih. Karena Yesus telah tergantung di atas kayu salib. Dia berada dalam sakrat maut dan tinggal menanti kematiannya. Tetapi di saat sedih seperti itu, Yesus sungguh-sungguh mengingat orang-orang yang ia cintai. Pertama, ibunya, Bunda Maria. Yesus sadar bahwa sesudah ia pergi, Maria bundanya akan tinggal sendirian. Yesus ingin agar supaya murid-muridnya menjadi juga anak-anak dari bundanya Maria. Dan betapa indah pesan Yesus kepada mamanya, "Ibu, inilah anakmu." Sehingga dengan demikian Yesus mempercayakan murid-muridnya kepada bundanya Maria yang telah melahirkan, merawat, mencintai dia semasa hidupnya 30 tahun bersama-sama. Dan kemudian ketika Yesus berkarya bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan betapa bahagianya Yohanes dan teman-temannya, murid-murid yang lain, dapat memanggil
Bunda Yesus Maria sebagai ibu dari mereka. Mereka berhak untuk memanggil Maria Mama. Dan karena itulah Maria tinggal bersama-sama dengan murid-murid Yesus dengan Yohanes. Kemarin kita baru saja merayakan pesta Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus atas para rasul dan semua murid-murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem. Maria ternyata sesudah Yesus wafat dan kemudian bangkit, tetap berada bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Ia memperlakukan murid-murid Yesus sebagai anak-anaknya, dan murid-murid Yesus tetap memandang Maria, hidup bersamanya, menjadikan dia mama dari mereka. Dan karena itulah ketika Roh Kudus tercurah atas para rasul, Maria ada bersama-sama dengan mereka sebagai satu keluarga. Oleh karena itulah maka Paus Fransiskus menetapkan bahwa sehari sesudah hari raya Pentakosta, gereja mensyukuri dan merayakan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Bunda kita semua anggota gereja. Bunda yang setia untuk menemani kita, putra-putrinya, sebagai putra-putri kesayangannya. Sama seperti ia telah mencintai Yesus semasa seluruh hidupnya. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita coba kembali ke saat-saat di mana Yesus dikandung oleh Bunda Maria. Apa yang terjadi pada waktu itu? Pertama, Maria sekalipun bingung dengan pesan dari malaikat Gabriel, akan tetapi dengan penuh penyerahan diri, penuh iman, dia percaya ini adalah rencana Tuhan. Maka dengan penuh kerendahan hati, Bunda Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Satu ungkapan iman yang luar biasa. Sesudah ia dikandung oleh Roh Kudus, Bunda Maria kemudian pergi kepada Elisabet, berjalan kurang lebih 145 kilometer dari Nazaret ke Ein Karem, tempat tinggal Zakaria dan Elisabet. Kitab suci memberi kesaksian ketika Bunda Maria berjumpa dengan Elisabet. Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu kemudian berkata, "Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu." Sesudah itu, dalam kuasa Roh Kudus, Maria kemudian menyanyikan Magnificatnya. "Aku mengagungkan Tuhan, jiwaku bersuka cita karena Allah penyelamatku." Betapa ungkapan iman yang luar biasa dari Bunda Maria. Dengan demikian kita bisa membayangkan, dengan iman seperti itu, dengan pengenalannya akan kasih Allah, Maria melahirkan dan merawat Yesus. Tentu saja kita bisa membayangkan cerita-cerita yang disampaikan Bunda Maria kepada Yesus adalah cerita-cerita sejarah keselamatan, kisah-kisah iman. Demikian juga Yesus, kita bisa membayangkan bahwa semua yang ia sampaikan kepada murid-muridnya, ungkapan-ungkapan kasih Yesus, "Tinggallah dalam aku tinggal dalam kamu. Jangan takut, aku ada. Percayalah, jangan khawatir akan hidupmu." Dan berbagai sapaan-sapaan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kita percaya, bahkan sabda bahagia di bukit telah disampaikan oleh Yesus dalam komunikasinya dengan bundanya Maria selama hidup bersama-sama dengan Bunda Maria dan Santo Yosef. Tidak mungkin kita membayangkan bahwa Yesus dan Bunda Maria serta Santo Yosef hanya hidup dari hari ke hari, ya seperti orang-orang biasa. 30 tahun Yesus tinggal bersama dengan bundanya Maria, di bawah asuhan Bunda Maria. Tentu semua ungkapan iman, semua identitasnya dan jati dirinya sebagai putra Allah sungguh-sungguh diketahui dan dialami sendiri oleh Bunda Maria.
Sehingga dengan demikian semua rahasia cinta Allah dalam diri Yesus, misteri keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu sungguh-sungguh ada dalam pengenalan dan pemahaman Bunda Maria. Dan Yesus kemudian mempercayakan muridnya Yohanes dan teman-temannya menjadi anak-anak Maria. Dan betapa indahnya ketika Pentakosta gereja mulai, gereja lahir, kita semua yang menjadi anggota gereja dipercayakan Yesus dalam asuhan bundanya. Bunda yang begitu indah imannya, bunda yang tetap setia mendampingi Yesus sampai wafatnya, bunda yang sama, bunda kita Maria, bunda yang menjaga kita selalu dan senantiasa membawa keluh kesah kita kepada Yesus putranya, karena dia tahu persis bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan kita dan Yesus pasti mendengarkan apa yang disampaikan ibunya, sama seperti ketika Maria meminta Yesus untuk merubah air menjadi anggur di Kana. Demikian juga Yesus tetap mendengarkan doa-doa permohonan Bunda Maria untuk anak-anaknya, karena Yesus sendiri yang telah menyerahkan kita kepada bundanya. Maka apa yang disampaikan oleh Bunda Maria melalui doa-doa kita, dalam doa rosario, dalam doa-doa novena, dalam doa-doa salam Maria kita, itu pasti akan dibawa Maria kepada Yesus. Selamat berbahagia, Fresh Juice yang terkasih. Kita sudah memasuki masa biasa dengan pakaian liturgi hijau. Akan tetapi kasih Kristus tetap luar biasa, karena bundanya, Bunda Maria, ia percayakan untuk kita, dan kita diserahkan Yesus ke tangan kasih Bunda Maria. Mari berjalan bersama sebagai putra-putri Maria dan sahabat-sahabat saudara kesayangan Yesus, anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah sepenuh hati. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 6 Juni 2022. Terima kasih kepada Pastor Revi Tanot untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.